Jauh sebelum adanya YouTube dan media sosial lainnya, berita tentang tembok ini berawal dari postingan di sebuah blog oleh seorang blogger. Setelah postingan itu diupload, beritanya sempat viral di mana-mana. Tetapi entah apa sebabnya, berita itu pun menghilang dengan sendirinya. Berita ini tentang keberadaan tembok raksasa di bawah laut Papua. Tingginya nggak main-main ya sobat-sobat. Tembok itu punya tinggi 1860 meter, hampir setinggi gunung. Jika itu dibandingkan dengan bangunan tertinggi yang pernah dibuat manusia pada saat ini, yaitu gedung Burj Khalifa, yang tingginya hanya 828 meter, nggak nyampe 1 kilo. Berarti tembok ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Jika benar kalau memang tembok ini adalah buatan manusia, karena secara bentuk tembok ini cukup simetris, maka bisa dikatakan mustahil jika tembok ini terbentuk karena aktivitas alam. Tembok-tembok ini dinamakan tembok Jayapura atau tembok Papua, yang dalam bahasa Inggris disebut Jayapura Wall. Tembok ini memiliki dimensi panjangnya 110 km, lebarnya 2,7 km, dan tingginya 1,8 km. Karena punya dimensi yang besar, tembok ini bahkan bisa dilihat dari Google Map. Tembok raksasa ini ditemukan secara tidak sengaja oleh para ilmuwan saat mereka sedang menyelam di dasar laut Papua. Tadinya mereka ingin melihat keindahan alam bawah laut yang ada di sana. Dulu waktu tembok ini baru ditemukan, tembok ini bisa dilihat dari Google Map. Tapi setelah beritanya viral dan mendunia, tiba-tiba gambar tembok itu dihapus oleh Google Map pada tahun 2012. Dan apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hal yang disembunyikan oleh pihak Google Map? Dan apakah tembok ini ada hubungannya dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain? Padahal Google Map itu dibuat melalui foto udara yang diambil dari pesawat pada ketinggian 800 sampai 1500 kaki. Selebihnya mereka membuat pemetaan itu dari satelit yang mereka miliki. Itu berarti penampakan tembok ini di Google Map adalah nyata. Apa yang tertangkap oleh kamera mereka atau bisa dikatakan bukan hasil editan. Bahkan keajaiban-keajaiban dunia yang sampai saat ini pun masih belum terpecahkan. Misalkan saja bagaimana cara orang zaman dahulu di Sri Lanka membangun sebuah kota megah lengkap dengan kolam renangnya di atas sebuah gunung batu. Padahal para arkeolog sudah memastikan tidak ada satupun tangga untuk menuju ke atas sana. Dan masih menjadi misteri, benarkah kalau orang zaman dahulu punya teknologi canggih yang tidak kita ketahui? Tentang keberadaan tembok ini pun masih memicu berbagai pertanyaan. Benarkah pada masa sebelum Masehi telah ada kerajaan-kerajaan di Papua? Karena sampai saat ini pun catatan historis tentang Papua pada masa dahulu tidak menuliskan kalau di sana ada kerajaan Papua. Dulunya hanya sebuah wilayah hutan belantara dan wilayah yang tak tersentuh oleh manusia. Banyak orang yang beranggapan mungkin saja dahulu kala ada sebuah peradaban maju di Papua. Dan mungkin saja tembok ini ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang hilang tenggelam oleh lautan. Semenjak tembok ini ditemukan, belum ada orang yang berhasil mengungkapkan siapa orang di balik pembuatan tembok ini. Dan peradaban seperti apa yang sanggup menciptakan bangunan sebesar itu pada zaman dahulu? Dan untuk apa tembok ini diciptakan? Nah, jika melihat bangunan-bangunan yang besar yang dibangun pada zaman dahulu, biasanya kebanyakan digunakan atau dibangun untuk peperangan atau pemujaan. Banyak orang berspekulasi bahwa besarnya kemungkinan jika tembok Jayapura ini dibangun sebagai benteng pertahanan suatu kerajaan atau benteng untuk melindungi diri dari sesuatu yang mengancam. Ada juga yang beranggapan bahwa tembok ini dibangun untuk pemujaan bawah laut. Lantas jika orang Papua pada zaman dahulu telah sampai di titik tertinggi dari kemodernan, maka kenapa sampai saat ini masyarakat Papua masih menggunakan cara tradisional untuk bertahan hidup? Jadi masih banyak suku-suku di sana yang masih tak tersentuh dengan dunia modern. Sementara keajaiban dunia sebesar ini ada di sana. Indonesia Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya.
karya dari Robin Osborne. Di dalam buku tersebut disebut kalau Papua adalah surga yang jatuh ke dunia karena kekayaan alamnya. Dan seperti yang kita ketahui, Papua menjadi salah satu tempat pertambangan emas terbesar di dunia. Nah, karena punya emas yang sangat banyak, peradaban yang mendiami Pulau Papua ini akan makmur dan sejahtera. Walaupun mereka terisolasi di tengah hutan, dan yang menjadi sangat mungkin bahwa ada sebuah peradaban yang sangat maju di Papua karena ketersediaan emas dalam jumlah yang banyak, dan emas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk teknologi. Inilah yang bisa menjadi tolak ukur bahwa nenek moyang orang Papua mampu membangun tembok besar itu pada zaman dahulu. Pendapat lain mengatakan bahwa tembok itu dibangun oleh manusia-manusia raksasa yang hidup pada zaman dahulu. Seperti yang kita ketahui dan kita bahas sebelumnya, kalau di zaman Nabi Musa hidup suatu kaum raksasa yang dinamakan Bani Amalikoh atau bangsa Amalek. Jika di Islam kita mengenalnya dengan nama kaum Jabarun. Mereka ini adalah bangsa raksasa yang merupakan sisa-sisa kaum Adnya Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan bahwa tinggi rata-rata kaum ini adalah 50 hasta atau sekitar 22,5 meter. Hal ini pun bisa menjadi suatu kemungkinan karena untuk membangun tembok yang sangat besar itu dibutuhkan tenaga juga yang sangat besar. Dan hal itu merujuk pada kaum raksasa ini. Hal ini juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian ilmu yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia raksasa itu terkubur di dalam tanah yang tak jauh dari perbatasan Papua dan wilayah yang ada di sekitarnya situ. Tapi sayangnya, penemuan tengkorak manusia raksasa ini juga sebagian ditutup-tutupi sama halnya dengan pihak Google yang menghapus gambar tembok itu dari petanya. Logikanya, kalau memang tembok itu dibangun oleh kaum raksasa Bani Amalek, bagaimana cara mereka untuk bisa sampai ke Papua? Secara menurut yang dikisahkan, Bani Amalek ini tinggalnya di Palestina, sedangkan jarak dari Palestina ke Papua 11 ribuan kilometer. Dan menurut sejarah yang tercatat, hanya ras Bani Amalek, ras manusia raksasa terakhir di muka bumi. Jadi selain di Palestina tidak ada lagi manusia raksasa yang hidup di wilayah lain. Karena ras manusia raksasa ini anak turunannya terputus di masa Nabi Daud alaihissalam, yaitu Raja Jalut yang merupakan manusia raksasa terakhir yang akhirnya dibunuh oleh Nabi Daud dalam pertempuran duel 1 lawan 1. Jadi kemungkinannya sangat kecil kalau tembok Papua ini dibangun oleh manusia raksasa. Lalu karena penemuan ini berupa tembok dan bersifat misterius, ada beberapa juga mengait-ngaitkannya dengan tembok Zulkarnain. Maka benarkah anggapan tersebut? Zulkarnain adalah raja soleh, penguasa bumi yang dikisahkan melakukan pengembaraan penjelajahan wilayah dunia. Ada yang berpendapat Zulkarnain hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Pendapat lain mengatakan kalau dia hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Yang pasti Zulkarnain ini adalah seorang raja yang memiliki hukum kait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karena dialah orang yang membuat tembok pemisah supaya Ya'juj dan Ma'juj atau kaum perusak ini tidak bisa keluar dari sana. Jika kita melihat rute perjalanan Zulkarnain di Al-Quran pada surah Al-Kahfi dijelaskan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukan atau kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau dapat menghukum atau berbuat kebaikan terhadap mereka." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-86. Ada beberapa tafsir yang berbeda mengenai ayat ini. Namun tafsir yang paling mendekati kasus ini adalah tafsir dari Syed Qutb. Syed Qutb menjelaskan Zulkarnain sampai ke suatu tempat di pantai Samudra Atlantik yang dahulu dinamai Laut Gelap, dan diduga bahwa daratan berakhir di sana. Sementara wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Artinya, Samudra Atlantik terletak jauh dari Indonesia. Jadi mungkin saja rute perjalanan Zulkarnain bukanlah ke Indonesia.
Kemudian rute perjalanan selanjutnya di ayat yang lain menjelaskan, hingga apabila dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di hadapannya suatu kaum yang hampir tidak mengerti berbicara. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-93. Menurut tafsir Al-Musyasir, ayat ini menjelaskan Zulkarnain sampai di sebuah tempat. Yang tempat itu ada dua buah gunung yang memisahkan daerah yang berada di belakangnya. Lalu di lokasi yang berada di antara dua gunung itu, Zulkarnain membuat sebuah tembok. Dan cara membuat dan bahan-bahannya untuk membuat tembok itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-96. Jelas ayat ini menggambarkan bahwa tembok yang dibuat Zulkarnain berbahan besi bercampur tembaga. Sedangkan jika kita lihat di video atau gambar blok di Papua itu, gambar tembok di Papua itu terlihat seperti tumpukan batu-batuan. Jadi kemungkinan besar tembok Papua bukanlah tembok yang dibangun Zulkarnain. Dan dugaan paling kuat, kalau tembok Zulkarnain berada di wilayah yang bernama Ngarah Daryal. Lokasinya berada di Sungai Terek, Georgia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azab, ada suatu timbunan besar yang berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di sana. Lokasi tepatnya berada di Bukit Kaukas atau di Pegunungan Kaukasus. Penduduk di sekitar mengatakan tembok itu berfungsi untuk menyumbat sebuah lubang yang ada di belakangnya. Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya. Untuk benar atau tidaknya itu adalah tembok Zulkarnain, ya wallahu alam. Tapi tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang ada di Al-Quran sangat mirip dengan apa yang ada di sana. Kemudian ada banyak artikel juga yang mengatakan bahwa berita tentang ditemukannya tembok di perairan Papua adalah hoax, atau merupakan berita bohong yang dibuat-buat untuk menaikkan rasa penasaran masyarakat. Mereka bilang, kalau gambar yang tampak seperti dinding tersebut merupakan batimetri atau kedalaman semu. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan sumber data atau saat mengolah data batimetri. Dari statement itu, ternyata banyak juga orang-orang yang menolak. Orang-orang yang beranggapan para peneliti itu bekerja sama untuk menutup-nutupi berita. Orang-orang beranggapan bahwa para peneliti itu bekerja sama untuk menutupi berita tentang tembok Papua itu. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.